Kenapa tidur? Naik gaji kenapa? Lu kenapa? Sampai nge-glitch itu? Gue gak suka nih kamera-kamera kayak gini nih, Sal. Gue males banget nih. Yuk, Gak usah gitu ah. Yaudah, Mager sorry. nih. Ji, balik lagi ya ke sini. Sini dikit oke. dong. Kenalin. Nama cepet. Bulai Iqbal. Emosinya. Nama boleh Iqbal? Iya. Oke. Ya, lanjut. Nama gue Bulai. Biasa gue dipanggil tukang gambar. Kebalik. Gue si tukang gambar, biasa dipanggil Iqbal. Balik lagi gue Bulai. Lu kenapa marah-marah tadi? Gue gak marah-marah. Ngapain? Gue lagi ngeluh. Capek gue kerja. Oh, ini ngerjain apa lu? Desktop? Ini. Bukan. Apa tuh? Ini. Wow. Tuh. Oh iya, kameranya di sini bukan di Iya. situ. Gue lagi gambar, Sal. Kameranya di sini. Dua Lupa. kali. Iya. Nggak apa-apa. Jadi kesini lagi. Oke. Jadi gue pusing gambar. Gue lagi bikin komik sih sebenarnya. Gue lagi bikin gambar lah. Bikin gambar vektor. Cuma gue lagi pusing aja. Ini ya? Iya, nih, ini. Tuh. Oh, jadi lo bisa dibilang tukang gambar atau ilustrator? Biasa orang sih nyebut sih tukang ngecek. Iya, tukang oke. gambar. Lo boleh ini nggak ngasih guide? Ada ini nggak? Boleh. Kayak apa? Step Gampang by banget. stepnya nggak sih? Ada Lo banget. bagi jadi berapa step? Gue jadi biasanya kalau gue mau bikin gambar itu biasanya ada beberapa step. Yang pertama itu tahap brainstorming gue. Oke. Dimana lo kalau mau bikin sesuatu itu lo harus cari referensi dulu ya kan. Lo harus cari referensi. Lo harus tahu dulu konsep lo punya klien gitu. Klien lu minta gambar sesuatu, gambar A, lu harus tahu tuh konsepnya gimana, dia maunya gimana, moodnya dia mau seperti apa, segala macem lah. Dan klien ini dia minta digambarin untuk ditujukan ke siapa gitu kan, atau mungkin kita biasa sebut target atau sasaran lah. Tuh, nah dari situ baru kita berangkat ke brainstorming. Itu kita breakdown semua baik dari mau klien kita sampai target itu siapa, sama mungkin lebih ke skill lu nya juga gitu. Mungkin lebih bisa ngarahin lu kemana. Cuma biasanya sih gue dibantu dengan cari referensi. Cari referensi sih cukup simpel sih. Lu tinggal buka internet, cari di Pinterest, terus biasa gue buka di Behance, sisanya mah di YouTube gitu. Nah itu tuh. Nah ini Pinterest, ini Behance, ini YouTube. Nah, Susah. iya. Maaf ya editor ya. Yang jaga gua. Itu, ketika lu udah bikin atau maksudnya lu udah selesai di tahap brainstorming, lu udah menentukan idenya apa nih, lu mau bikin sesuatunya, lu tinggal eksekusi kan. Gua biasanya mulai dari sketsa gitu. Mungkin ada beberapa orang yang merasa bisa langsung di software gitu, misalnya di laptop atau di komputer atau di PC segala macam. Sebenarnya sah-sah aja gitu. Ada orang yang tidak mau sketch karena dia merasa tidak bisa gambar. Menurut gua sih sebenarnya semua orang tuh bisa gambar ya. Semua orang tuh bisa gambar. Yang penting dia mau dulu, karena menurut gua gambar itu pasti ada pasarnya gitu. Mau bagi lu jelek tetap ada yang suka, mau bagi lu tuh bagus tetap ada yang nggak suka gitu. Jadi punya pasar masing-masing gitu. Nah biasanya gua bikin sketsa dulu, kayak contohnya ini ada beberapa sketsa yang gua bikin. Ya sketsa mah usah bagus-bagus amat gitu, bagus amat gitu. Yang penting lu tahu gitu mau gambar apaan. Misalnya contoh ada beberapa sketsa. Nah di sini sketsa dari sketsa gua yang terakhir tadi, dari hasil foto gua, buat gue pindahin ke Illustrator, buat gue jadiin vektor. Nah ketika udah jadi kayak gini, itu kita ekspor dulu. Jadi JPEG juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Gue bisa masukin JPEG, kita ekspor. Oke. Ekspor, masukin, save aja asal. Udah. Kita ekspor ulang. Maaf ya, keseringan pakai kata asebut gitu. Oke, ketika udah di save, oke. Ada sutradara. Astagfirullahaladzim. Hey skipper. Buat kalian yang pernah nonton Madagaskar, kalian tahu pinguin-pinguinnya itu? Nah, ini kita punya skipper di sini nih. Anjay. Astaga, gue Skipper. sensor. Coba nyanyiin lagu Good Enough dulu. It's good enough. Sini tadi ini sketsa yang kita tadi udah masukin. Kita lock aja.
Dan di sini itu gue biasa bikin beberapa layer. Sebenarnya sih ini preferensi masing-masing. Kenapa gue bikin beberapa layer kayak gini? Itu ada outline, detail, highlight, shadow, sama fill, bahkan sketch. Itu biar gue ngemudahin kalau misalkan gue cuma butuh outline doang. Misalkan gue cuma mau masukin detailnya atau highlight. Dan biasanya juga gue pakai kayak gini biar nanti mereka nggak saling timpa-timpaan. Jadi mereka udah saling overlay. Mungkin memang untuk sebagian orang ngeliatnya mungkin ribet ya. Cuman ketika lo misalnya kayak lo mau bikin animasi, menurut gue ini cukup ngebantu karena lo udah bisa nge-save aset per aset gitu. Udah lo bisa pisahin gitu. Jadi nggak kecampur-campur karena kan biasanya ada yang ya udah ngapain sih bang pakai layer-layeran gini, satu layer aja semuanya. Ya sebenarnya nggak masalah gitu. Cuma biasanya gue sih ngeliatnya berantakan aja. Oke, sekarang kita udah punya sketchnya di sini. Apa sih udah keluar. Nah, gua di sini pakai Wacom Intuos ya. Intuos berapa ya? CTH 480 kalau nggak salah. Sebelahnya gitu ya. Kayak kontrol. Woi. Sip B. Kita pertama bikin garis-garisnya dulu ya. Oh, sabar. Gua lupa sesuatu. Di sini biasanya brushnya karena gua pakai Wacom. Di sini gue rubah di brushnya, di settingan brushnya itu size-nya itu gue mainin pakai pressure salah lagi pakai pressure salah sih. Asik banget sih kameramen aja. Siapa sih? Oke. Sip. Sekarang tinggal kita proses pembuatan vektornya. Ya, di sini kita udah mulai tracing dari si sketsanya. Ya sebenarnya sih nggak usah rapi-rapi amat ya. Yang penting bisa ngikutin. Di sini gue brushnya pakai calligraphic brush gitu. Lu bisa setting sendiri soal brushnya sesuai keinginan lo masing-masing, biar bisa menghasilkan hasil yang sesuai apa ya, orang biasanya nyebutnya style kali ya. Karena gue pakai Wacom, jadi gue settingannya si brushnya ini gede kecilnya diatur dari pressure dari si pennya. Oke, ini gue kasih detailnya dulu. Ya kita kasih sampel warna dulu lah, sambil biar gue bisa ngeliat detail-detail mana yang gue perlu tambahin. Bagus banget lah. Edah. Oke, ini gue ambil Pantone warna. Males cari-cari warna. Oke, ketika lu udah warnain, ya udahlah, ini ada cacat-cacat dikit, ya maaf ya. Oke, kasih highlight. Sebenarnya buat naruh highlight dan shadow itu sebenarnya sih harus lu tentuin juga nih arah pencahayaan dari mana segala macam. Karena mungkin itu bakal ngaruh ke bentuk geometri yang bakal lu kasih. Yalah, sotoy banget gue. Mohon maaf ya. Oke. Cakep. Adalah ya. Nah, ini gue coba kasih shadow-shadownya di beberapa tempat. Dan udahlah, gak usah ribet-ribet banget dah. Udah selesai lah. Gue mager nih ngelanjutinnya. Ini udah ekspor. Oke, jadi kita sudah selesai menggambarnya. Capek ya. Ya udahlah, kelar gini aja lah gitu. Nggak usah bagus-bagus banget. Makanya yang penting kan flow-nya udah jelas ya. Buat lu pada nih yang masih bingung, bang gimana sih bikin vektor, sebenarnya tuh sebenarnya simple aja gitu sebenarnya ya. Coba di recap step by stepnya tadi, ada apa. Ya kalau kita recap ya sejauh ini, jadi kita mulai dari brainstorming. Lu pikirin tuh, lu mau gambar apa, tentang apa, mau pakai entah ornamen atau pakai style apa segala macam, pokoknya lu brainstorming dah sampai lu dapet konsep dan idenya gitu buat gambarnya. Berikutnya yang mana ini preferensi dari gua, lu coba buat sketsa.
lu tuangin tuh hasil brainstorming lu tadi ke sketsa. Ini simple aja, lu cuma butuh kertas sama pensil aja. Pensil gratis bunga atau betak dari mana dah. Cuma butuh itu, lu sketsa aja. Enggak perlu bagus karena menurut gue sketsa itu hanya sebagai guide lu untuk ngasih tahu ke klien atau buat guide diri lu sendiri aja gitu. Dari hasil brainstorming lu translate ke sketsa itu. Nanti ketika udah, lu bisa langsung mulai ke Illustrator kah atau Photoshop, itu balik ke lu nya aja. Cuma kalau yang tadi gua kasih tahu, gua sketsanya gua rapihin lagi di Photoshop karena lebih enak sih menurut gua. Lebih enak rapihinnya, itu gua masukin detail-detailnya yang mana yang nggak perlu masuk, mana yang gua tambahin segala macam. Ketika sketsanya itu udah final, dari Photoshop itu gue ekspor. Lu punya dua pilihan juga, lu mau warnain atau lu finalisasinya di Photoshop, it's okay. Di Illustrator pun nggak masalah. Cuman tadi gue ngasih taunya lebih ke kalau gimana hasilnya jadi vektor gitu. Makanya gue dari sketsa yang dari Photoshop itu gue pindahin ke Illustrator. Nanti di Illustrator baru tuh lu bikin vektornya. Lu tracing gambar, sebenarnya sih simple tracing doang sih. Kalau bikin gambar tuh ya, namanya ilustrasi kan. Ya itu kalau ngomongin flow ya. Sisanya masalah bagus atau enggak itu ya masing-masing orang karena kita ngomongin soal selera tuh ya. Jadi jangan pernah takut buat berkarya. Karena kalau karya jelek ya udah lah, gak usah berkarya gitu. Simple, tinggal ngojek atau apa. Boleh lah muter ke sini gitu, ke sana. Wah, ngedongak gue ya. Emang kadang kameramen gue tuh suka ribet. Aduh, ya Allah. Gue suka banget. Gue suka banget ketika orang tuh bener-bener into banget gitu sama pekerjaannya. Jadi totalitas. Good job lah. Nanti kalau gitu gue minta tolong masukin mukanya Jojo di sini. Tolong lah, di sini mukanya Jojo, mukanya Alan, terus dikasih versus di sini. Nah, itu bisa jadi sesuatu sih sebenarnya. Ya pokoknya sekian lah ya, insya Allah mah cukup lah. Kalau misalkan nggak kebayang atau flownya gimana, lu bisa kontak gue aja sih. Lu bisa cari WA gue atau Instagram gue, gampang. Terutama buat cewek. Ya pokoknya sekian, itu aja. Oke, dadah. Oke, cut.